parlemen di Indo dengan pukulan-pukulan tajam yang menjadi kebanggaan Nusantara ini sini pahlawannya mengharumkan nama bangsa 1000% cinta Indonesia penuh makna You know that I got 'em. Itu sudah kepastian udah pada kalem Gua penuh keyakinan karena jadi champion butuh pengabdian Kita siap action dengan keberanian Boxing Senator Boxing Senator Boxing Senator Ada batalha no bacura Mika taruga basena kacuba Let's go champ Ote denak Indonesia Gua sikat semua yang lu bawa The People's Champion, Dawood Yordan. Well, you did a good job. Sudut merah, dia adalah juara WBC dan WBA Asia Indonesia. Olahraga tinju untuk pribadi saya segala-galanya kalau buat saya. Olahraga tinju memberikan saya kehidupan, olahraga tinju mengajarkan saya banyak hal tentang bagaimana sosial, bagaimana menjalani kehidupan, bagaimana bertanggung jawab dengan segala sesuatunya ketika kita dimanahkan. Jadi buat saya tuh olahraga tinju segala-galanya. Berawalnya memang karena tinju ini dimulai oleh kakak sulung saya, Damianus Yordan. Kala itu Bapak Herman Wimpi almarhum, salah satu pemilik dari sasana tinju yang ada di Ketapang, menerima kami adik-beradik untuk bisa berlatih di sana di tahun 1995. 7-8 tahun saya sudah mulai tertarik karena memang abang saya membawa saya dari kampung pindah ke ibu kota Kabupaten Ketapang. Jarak tempuhnya itu kan sekitar 2 hari. Dengan kondisi infrastruktur ya belum ada sama sekali, jalan tidak memadai, akses kendaraan juga sangat terbatas, minim, bahkan numpang truk kita kan, dari mana truk lewat ya numpang dan naik. Kalau sekiranya truk itu tidak sampai pada tujuan ya menunggu lagi di tempat pemberhentian di mana dia mau memberhentikannya. Televisi Republik Indonesia menyiarkan rekaman pertandingan Elias Pikal. Televisi Indonesia pada waktu TVRI, kami sebagai anak daerah itu termotivasi ingin menjadi petinju ketika melihat Elias Pikal di televisi. Ikut pertandingan tingkat kabupaten, juara, kemudian di Pekan Olahraga Nasional saya juara di sana, akhirnya saya dipanggil ke timnas. Nah, setelah saya masuk di timnas Indonesia, saya melihat potensi adik-adik saya ini yang dari kampung ada. Kebetulan kami 6 bersaudara, saya ajar dia bertinju, saya beri motivasi sehingga Daud dari antara adik-adik beradik kami yang 4 orang ini, dia yang punya semangat yang tinggi dan kesempatan yang ada di mengikuti pertandingan. Akhirnya dia bisa meneruskan apa yang selama ini saya cita-citakan setelah saya ada generasi di keluarga inti kami, Daud Yordan. Tahun 2. Ya. Semenjak itu saya giat menekuni olahraga tinju walaupun sebetulnya ya tidak serius karena masih dalam posisi sebagai seorang anak-anak.
Namun ya karena euforia suka-suka, melihat kawan-kawan di gym suka, ramai, rutinitas setiap hari dihadapkan kepada kegiatan berlatih terus. Daud datang, pertama mau ziarah, yang kedua minta doa restu karena dia mau bertanding tanggal 7 September ini di Pontianak. Jadi sekalipun Om sudah berada di luar dunia ini, tetapi kami yakin doa Om masih bersama-sama dengan kami untuk keselamatan dan kemenangan buat Daud. Herman Wimpi orang yang tidak bisa tergantikan di dalam kehidupan kami sekeluarga, terutama di dunia olahraga tinju ini, termasuk Daud. Jadi orang yang sangat kami banggakan, kami hormati, kami cintai selain orang tua kandung tentunya. Ya, jadi ini merupakan sasana tinju pertama saya ketika memulai karir saya di ring tinju profesional. Bisa kita lihat masih ada tempatnya yang sebetulnya sangat bagus ya untuk ukuran sasana tinju. Hanya memang karena saya melanjutkan karirnya di Kabupaten Kayong Utara di Ketapang ini, sehingga tempat ini tidak lagi terurus. Tapi saya masih bolak-balik ke Ketapang dan ya masih sering mengenang masa-masa di mana saya memulai karir di ring tinju profesional lewat tempat ini. Nah, puncaknya pada tahun 2000 saya berlatih di bawah organisasi tinju amatir Pertina Pusat dan digembleng bersama para pelatih-pelatih hebat, baik dari berbagai wilayah maupun juga dari negara Amerika Latin. Dan ya tentu banyak liku-liku yang terjadi sebelum saya masuk ke ring tinju profesional. Saya ingin membuktikan pada diri saya bahwa saya bisa berprestasi di ring tinju profesional. Nah, karena kebetulan pada saat itu kan ada wadahnya ya di televisi. Seorang legenda. Saya nonton Bang Daud Yordan itu dari 2008-an lah. Nggak nyangka ya saya bisa bergabung dengan salah satu petinju terbaik di tanah air kita. Saya sangat ngefans sekali sama Bang Daud Yordan. Waktu itu dia ada datang ke Bengkayang eksibisi untuk mengenalkan tinju ke masyarakat Bengkayang, dan akhirnya saya ketemu dia dan dia menawarkan saya untuk bergabung. Banyak petinju hebat di Indonesia tetapi tidak memiliki kesempatan, dan menurut saya sih rezeki saya sih. Karena beliaulah yang banyak mengajarkan kami inspirasi dan lain-lain agar kami ini bisa maju. Sebelum kalian sukses, jangan kembali. Saya sangat bersyukur bisa berlatih juga dengan Bang Daud Yordan. Banyak pelajaran yang saya bisa ambil dari Bang Daud Yordan yang punya prestasi yang luar biasa. Ada banyak sekali orang-orang yang banyak mengajarkan saya tentang rasa bagaimana supaya hidup itu kita berguna buat orang lain. Ada satu momen bagi saya ya, walaupun saya beberapa kali bertanding di Amerika, tapi tentu momen pertama menjadi momen yang sangat berkesan. Kenapa? Karena Amerika itu merupakan negara yang maju, yang banyak memiliki petinju-petinju hebat. Di seluruh dunia banyak para petinju yang ingin bermukim di Amerika, karena memang Amerika menjadi kiblat dari olahraga tinju. Dan manakala saya mendapat kesempatan bertanding di sana, saya merasakan itu momen yang sangat luar biasa. Ya, Indonesia punya kalau diberi kesempatan. Ini atmosfer tinju yang memang impian bisa ke Las Vegas. Saya tidak merasakan Daud itu kalah atau apa, tetapi yang saya khawatirkan itu posisi kita bertanding di event yang sebesar itu. Takutnya Daud mungkin grogi. Saya memotivasi dia justru waktu itu. Kita tidak melawan
musuhmu, tetapi sebenarnya melawan audiens yang begitu besar. Dan pada akhirnya saya memenangkan pertarungan dengan angka MGM Grand. Semua orang bermimpi untuk bisa bertanding di sana, dan saya sudah mendapatkan kesempatan itu berkali-kali. Ada memang dulu waktu saya di amatir, saya dianggap sebagai petinju cengeng. Tinju ini kan sebetulnya olahraga seni. Bukan berarti kita harus bakbik, bukan. Pada saat satu titik dia diam, wah, sekencang-kencangnya. Bagaimana seninya? Cara kita mukul, habis itu kita supaya tidak terpukul orang, terus habis itu kita mukul orang lagi. Tapi sebetulnya style itu dianggap cengeng. Oke, saya pikir saya harus menyesuaikan mereka, dan saya ingin membuktikan pada mereka bahwa opini itu salah. Nah, puncak dari itu bagaimana? Saya mencari petinju yang memang bagi saya tuh menjadi inspirasi saya. Miguel Cotto menjadi pilihan saya ketika saya melihat bahwa apa yang dia miliki itu, ini yang dibutuhkan untuk ditinju profesional. Ini dorong jam-jam 4 subuh, men. Austin Trot, kamu tahu Austin Trot? Yang Kidal. Oh, good kick. They gave me a call, said, you want to fight Cotto? Right, left hand by Pinto there. Oh, good left hand from Cotto. Pinto took it. Totalitas dalam mengidolakan sesuatu itu bisa kita tunjukkan melalui hal-hal seperti sasana tinju ini. Ada Miguel Cotto, ada logo Miguel Cotto, ada anak yang bernama Miguel. Panutan bagi mereka bahwa ketika kita mengidolakan sesuatu, kita harus totalitas. Dulu saya bernama Daud Cino Yordan. Nah, dalam dunia tinju saya biasa dipanggil Cino karena secara fisik saya seperti orang Tionghoa kan. Tapi sekarang saya berganti menjadi boxing senator karena memang mungkin satu di antara dua petinju dunia yang pernah terjun ke dunia politik khususnya di tinju dan berhasil menjadi pejabat publik ke depannya, saya dan Manny Pacquiao. Kami bersyukur sekali ada seorang tokoh atlet yang juga ingin mewakafkan sebagian dari hidupnya untuk masyarakat dengan terjun ke dunia politik. Untuk pertinjuan Indonesia khususnya, saya yakin akan lebih bangkit. Saya merasa bahwa apa yang kita lihat itu terekam di kepala. Itu sangat membantu dalam kepelatihan. Kalau Daud itu susah untuk menandingi soal disiplinnya. Itulah kunci dia yang saya rasa memang itu ditanam sejak kecil dan sampai saat ini masih tetap dia jaga. Orangnya luar biasa disiplin, dan saya berlatih dengan Bang Daud Yordan sudah dari 2019 sama-sama. Waktu pertama kali kami ditempatkan di Bali, saya mengenal dia sebagai petarung yang luar biasa. Semangatnya, fighting spiritnya luar biasa dia. Saya kenal selama ini dia pantang menyerah dalam segala hal, baik pun latihan atau bertarung. Ketika Daud melawan petinju yang handal-handal petinju dunia, Daud daya tahannya udah luar biasa. Daud ini orangnya mendengar apa yang kita instruksikan itu. Sambil bertarung, sambil dia dengar. Dia bilang sendiri, saya sedengar. Dia lakukan, akhirnya kesulitan itu mudah untuk kita hadapi. Karena yang lebih tahu dalam kondisi ring itu adalah pelatih. Jalan yang masih panjang di depan, ada tujuan-tujuan kita yang masih sangat panjang yang harus kita kejar. Kalian, saya, Leo, dan yang lain-lain, Ongen. Ingat, kalian tidak berada di posisi yang petinju-petinju liar seperti yang lain. Kalian berada di tempat kita yang termaintain. Saya tidak akan biarkan karirnya tetap hanya sampai di sini. Harus terus bergerak dan makin meningkat. Pribadi saya, dia adalah malaikat dalam hidup saya. Dan mungkin tanpa dia saya tidak bisa seperti ini. Karena saya tidak tahu mau seperti apa. Saya mau kuliah, saya nggak punya uang.
Saya mau kerja, saya tidak tahu mau kerja apa. Tapi memang ketika saya kenal Bang Daud, saya lihat dia adalah malaikat bagi saya. Sehingga dia beri saya motivasi, kasih saya kehidupan, kasih saya pekerjaan, kasih saya semangat bagaimana berjuang untuk hidup, bagaimana jatuh bangkit lagi. Saya belajar banyak dari seorang Bang Daud. Dia bukanlah orang biasa. Dia sebagai abang saya. Walaupun saya tidak saudara sama dia, tapi dia adalah orang yang terbaik dalam hidup saya. Dan saya sangat bersyukur Tuhan telah mempertemukan saya kepada Bang Daud. Ngambil orang-orang tuh harusnya pasti kenang ya. Saya tidak akan mau ambil pertarungan itu karena Bang Daud ini salah satu mentor saya, salah satu guru saya yang saya banyak belajar dari beliau, dari disiplinnya, dari latihannya, dari tekniknya, semua saya pelajari. Dan saya nggak akan mungkin bertarung dengan Bang Daud Yordan. Tentunya menambah motivasi buat saya ya untuk berlatih lebih keras, berlatih lebih giat untuk mencapai prestasi. Karena kita tahu prestasi Bang Daud Yordan sangat luar biasa ya. Saya bisa untuk mencapai prestasi itu. Dan saya percaya, saya berlatih keras, disiplin, pasti saya akan menggapai cita-cita itu. Sebetulnya karena ini air gunung kan, tingkat kedinginannya lebih tinggi. Kalau saya ngerasa per hari ini sama dinginnya dengan es. Karena otot ini kan habis capek ya, habis dipaksa tadi pagi, tadi siang, terus malam. Air dingin itu bisa membantu menghilangkan kelelahan otot. Kita diberikan anugerah sama Tuhan dengan air yang melimpah dari gunung di berbagai tempat. Saya berada di pelatihan di luar negeri, sama mereka menggunakan alat teknologi karena memang alam tidak membersamai lagi masa persiapan. Mereka akhirnya pakai es, pakai satu tabung atau apa masuk ke dalam tempat wilayah. Saya bikin di dalam gym. Kenapa? Karena hawa atau atmosfer gym ini masih terus berada dengan kita. Sambil mandi, rileks, dengar instrumen kalau sudah selesai. Saya menanamkan nilai-nilai kepada Daud. Jika kita nanti diberi Tuhan satu prestasi yang baik, yang pertama putuskan urat nadi kesombongan. Jadi tidak boleh sombong, tidak boleh kita tinggi hati, kita tetap rendah hati terhadap orang, tidak boleh kita menunjukkan arogansi kita, dan itu yang menjadi, saya kira sampai saat ini Daud bisa menjaga itu. Gentlemen, you have received instructions in the dressing room. Obey my commands at all times. Protect yourselves at all times. Ya, ketika kalah pulang dari kejuaraan di Amerika pada waktu itu melawan Caballero dari Panama, itu memang cukup terpukul dia, karena harapan kita itu membawa juara pulang ke tanah air itu pada saat itu. Y para la pelea contra Daud Yordan, lo habíamos estudiado ya que él peleó con Guerrero y sabíamos que teníamos que tener mucha fortaleza, porque Daud
es un boxeador muy fuerte, pero también la velocidad, más mi buen boxeo, el boxeo panameño, sabíamos que él tenía un gran problema y lo pude vencer porque tuve en excelentes condiciones físicas, velocidad, fuerza y un excelente boxeo esa noche. Ese fue el secreto, porque sabíamos que él es una persona bastante fuerte y lo pudimos descifrar. Nah, itu ketika dia kalah angka, dia pasti sedih, down karena tidak bisa membawa pulang gelar juara itu dari Amerika Serikat. Sang juara itu bukan orang yang tidak pernah kalah, tetapi bagaimana dia bangkit dari kekalahan. Daud, saya bilang, Mike Tyson, Muhammad Ali kalah, tetapi bagaimana dia bangkit dari kekalahan itu untuk merebut gelar juara lagi. Saya tuh paling benci yang namanya kalah, paling benci. Makanya saya tuh mati-matian latihan supaya apa, saya tidak mau kalah gitu kan. Walaupun manusia namanya boleh saja berencana, tapi yang punya kehendak kan Tuhan, tidak bisa kita hindari juga kan. Tapi kita pelajari dari kekalahan itu supaya kita lebih mawas diri, lebih persiapan lebih bagus lagi. Oh, di atas ring itu kalau tidak mukul ya kita dipukul orang. So, mukul duluan. Masyarakat seluruh Indonesia, terima kasih. Sabuk ini saya persembahkan untuk kalian semuanya. Om Oso, sehat selalu Om Oso. Kami semua menyayangi Om Oso. Setuju? Setuju? Senang. Ibu Ya. senang. Doa, ya haruslah doa. Supaya juara lagi ya, Mak ya? Juara lagi. Ya. Melawan pengelawan yang Andi Pacquiao kan orang kan melawan Andi Pacquiao gitu. Nah. Daud punya mimpi kalau dia menang pertandingan yang terakhir ini, dia akan melawan Pacquiao. Betul kan? Betul. Nah. Om Daud siap? Siap. Aku bahagia, hidup sejahtera di khatulistiwa. Alam berseri-seri, bunga beraneka, maligai rama-rama, bertajuk cahaya jingga, surya di cakrawala.